Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini aku sedikit ingin menyampaikan apa yang aku dapatkan dari mata kuliah Technopreneurship. Nah, jadi di mata kuliah Technopreneurship ini kita melakukan sebuah pengembangan dari aplikasi yang ingin kita buat gitu. Nah, jadi di sini aku akan share screen terkait apa yang aku dapatkan seperti itu. Sebentar. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Ini PPT terkait Technopreneurship. Nah, jadi teman-teman sekalian, di Technopreneurship ini, kali ini aku ingin menyampaikan 3 topik. Nah, yang pertama itu terkait desain sprint. Kapan sih desain sprint diperlukan untuk inovasi produk digital dan perbedaan sedikit antara desain sprint dan design thinking. Nah, yang kedua tentang MVP. Mengapa MVP itu penting atau minimum viable product. Nah, untuk yang ketiga itu adalah project dari kelas kita di Technopreneurship yang saat ini sudah mencapai map proses. Nah, yang pertama adalah design sprint. Nah, design sprint ini kapan diperlukan dalam inovasi produk digital? Nah, jadi design sprint ini diperlukan dalam inovasi produk digital ketika kita menghadapi situasi atau tugas yang memerlukan eksplorasi cepat, pemecahan masalah, pengujian konsep, dan pengambilan keputusan cepat. Karena kebanyakan dari ide itu stuck dan tidak dilaksanakan ke depannya atau tidak ditindaklanjuti dan menjadi ide yang sia-sia. Nah, ketika ide kita itu bagus dan butuh eksplorasi cepat dan pemecahan masalah yang cepat pula, maka desain sprint ini sangat-sangat berguna untuk kita. Nah, sedikit perbandingan antara tradisional dan desain sprint adalah seperti berikut. Jadi, poin yang bisa kita ambil adalah desain sprint ini memang benar-benar cepat karena dia hanya bisa mengklirkan masalah kita hanya dalam waktu beberapa hari. Berbeda dengan cara tradisional yang membutuhkan berbulan-bulan seperti itu, hanya untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, seperti itu kira-kira, dan ini bersumber dari Sprint Cube, dari website Sprint Cube seperti itu. Nah, ini untuk design sprint dan design thinking seperti itu. Dari beberapa aspek di sini ada 5 aspek: tujuan, waktu, kecepatan, keputusan, dan hasil. Dan berikut adalah masing-masing ciri-ciri dari masing design sprint menurut aspeknya. Seperti desain sprint itu menghasilkan, menguji, dan memvalidasi solusi secara cepat. Sementara desain thinking itu wawasan secara luas, seperti itu. Dan untuk waktunya sendiri, desain sprint relatif cepat, karena dia hanya membutuhkan waktu 5 hari sampai 1 minggu, sementara desain thinking itu beberapa bulan. Nah, untuk kita lanjut untuk ke hasilnya saja, desain sprint itu prototipe yang siap diuji dan diimplementasikan. Nah, untuk desain thinking, pemahaman yang lebih dalam tentang masalah dan berbagai ide seperti itu. Jadi memang desain sprint ini dirancang supaya kita cepat untuk kerja seperti itu. Nah, kemudian contohnya. Nah, contohnya itu ibarat kata kalau misalnya kita melihat acara MasterChef atau kelas-kelas memasak dengan tutorial memasak di YouTube, di platform YouTube. Kelas memasak itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan berbulan-bulan. Sementara ketika kita menonton di YouTube, paling hanya sesuai dengan durasi video di YouTube, atau mungkin hanya setengah jam, 1 jam gitu untuk durasi video 10 menit tutorial. Dan kita sudah bisa mengimplementasikan memasak dengan apa yang sesuai dengan tutorialnya, seperti itu. Nah, terus kedua ada topik yaitu MVP. Mengapa minimum viable product itu penting? Nah, MVP penting dalam inovasi produk digital. Kenapa? Dengan adanya MVP, sebuah perusahaan dapat belajar bagaimana respon target pasar terhadap produk dalam waktu singkat, sehingga perusahaan dapat mengetahui apa saja fitur yang harus dikembangkan ataupun dihilangkan ke depannya. Sehingga jadi MVP ini itu adalah bentuk minimal dari apa yang ingin kita buat, seperti itu.
Jadi supaya kita punya gambaran ke depannya kita hendak mau ngapain, dan dari gambaran yang sudah kita dapatkan kita buatkan minimumnya bentuk dari yang siap jadi, sehingga nanti bisa mendapatkan masukan-masukan ke depannya untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Nah, ini beberapa manfaat MVP sendiri, dia idenya tervalidasi, mendapatkan feedback, mengurangi resiko, mempercepat perkembangan, efisien, dan juga mendapatkan keunggulan kompetitif. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ada dua gambar yang atas dan di bawah. Nah, jadi ketika kita di atas, kita hanya menggambarkan sebuah roda tapi ingin membuat sebuah mobil. Roda itu sangat-sangat general. Kita bisa membuat apapun dengan roda seperti itu. Kita bisa buat gerobak, kita bisa buat apapun yang kita mau yang ada rodanya gitu. Tapi itu tidak bisa menggambarkan sebuah minimum. Karena apa? Ya karena betul. Karena itu bukan itu hal yang sangat general seperti itu. Nah, berbeda dengan hal yang kedua. Yang kedua itu sudah menggambarkan bahwa dia menginginkan sebuah kendaraan yang bisa mempercepat geraknya. Akhirnya dia pertama membuat dari skateboard, yang mana skateboard juga bisa mempercepat kendaraan kita dari skuter hingga akhirnya menjadi sebuah mobil seperti itu. Nah, terus ini adalah class project, yang mana kita sudah mencapai map proses dalam melaksanakan desain sprint. Nah, proses map sendiri ada long term goal, yang pertama, yang kedua sprint map, terus yang ketiga ask the expert, dan yang terakhir ada sprint map after HMW. Seperti itu. Nah, long term goal sendiri kita di sini membuat masing-masing orang menetapkan long term goal-nya dalam project kali ini, dan kita memilih mana yang paling banyak mendapatkan vote gitu dari kelompok kita, sehingga kita akan memakai long term goal itu sebagai acuan kita dalam mengembangkan aplikasi. Nah, kemudian sprint map seperti ini. Ini adalah sprint map yang pertama kali kita buat. Jadi kita buat dulu sprint map-nya sesuai dengan gambaran dan apa yang kita dapatkan dalam pikiran dan eksplorasi kita. Gitu. Nah, kemudian kita melakukan ask the expert. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan masukan-masukan untuk pengembangan aplikasi kita. Seperti itu. Ternyata dari ask the expert kita mendapatkan problem-problem seperti contohnya pengguna yang sangat picky dengan konsultan, hasil analisis kurang informatif, dan sebagainya. Dan kemudian kita buat HMW-nya atau how might we. Bagaimana jika kita gitu. Bagaimana kita bisa meyakinkan pengguna bahwa konsultan merupakan expert di bidangnya dengan problem pengguna yang sangat picky dengan konsultan seperti itu. Dan yang lainnya. Kemudian setelah kita mendapatkan masukan-masukan dari para expert gitu ya, terkait problematika yang dia hadapi, maka kita terus membuatkan sprint map-nya setelah HMW, dan maka mendapatkan kesimpulan seperti gambar berikut, seperti itu. Nah, jadi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.